Baik pemirsa, jumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan saat ini saya sedang berada di kantor Asosiat Profesor Dr. Haji Sunarno Ediwibowo SHM atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo yang ada di Jalan Rungkut Barata 12 nomor 32 Surabaya. Langsung kita sapa. Apa kabar Cak Bowo? Oi, kabar baik. Alhamdulillah. Waduh, kok gelap ya? Gelap. Itu yang di Oh ya, hukum itu memang gelap. Ketika diperjelas, cantik sekali Mbak Waria. Kenapa Cak Bowo kok pakai kacamata hitam? Oh ya, soalnya hukum kegelapan, maka harus diperjelas. Contohnya kenapa gelap? Ketika ada presiden ngomong tentang secara lisan, ya toh, tapi gak ditulis. Gubernur, ya. Gubernur Jawa Timur nih, kalau Pak ngomong, wah begini-begini, sekarang kalau ada apa-apa tentang hubungannya dengan kolektor, stasiun dan sebagainya, jangan nanti lapor saya. Nah, kemudian sama itu, yang lain-lainnya juga begitu, tapi sebetulnya harus diperjelas. Dikarenakan kenapa? Kita itu di dalam Undang-Undang Dasar ada pasal 3 ayat 1, yaitu hukum kita adalah negara hukum. Jadi tertulis dong. Jadi ada aturannya, maksudnya. Oh ya, statnya ada. Jangan hanya kalau memang 17 Agustus itu pidato presiden maupun hubungannya dengan Perpres, Kepres itu tertulis, tapi sekarang harus diperjelas. Penting sekali. Nah, ya. Kenapa, Cak? Ketika ada undang-undang nih, ini ada menghadapi tentang persoalan ya COVID-19 nih. Oh ya. Jadi memang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Kemudian diatur di dalam Perpu juga ada 12 tahun 2020 tentang masalah keuangan. Kemudian diatur dengan peraturan pemerintah juga loh ya. Ini 21 tahun 2020. Kan diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan. Nah ini yang penting. Ada instrumen-instrumennya, yaitu tentang hubungannya dengan Nomor 9 tahun 2020, jadi ada dissenting, jadi ada sesuatu yang harus terpisah. Kenapa? Menanggulangi tentang karantina. Tapi pemerintah bijak. Kenapa kok dikarantina? Dikarenakan seringkali baik suami, istri, semua anak-anak, semua sering keluyuran. Nah, oleh karena karantina itu mendekatkan diri dalam keluarga itu dekat sekali. Betul. Itu ada hikmahnya. Iya kan? Himbauan physical distancing ya, Cak Bowo ya. Oh ya betul. Memang Cak Bowo bicara soal yang nggak jelas gitu ya. Saat ini memang kondisi perekonomian juga lagi nggak jelas, Cak Bowo. Kita tahu ya dampak dari menyebarnya virus corona ini COVID-19 ya berdampak juga di faktor perekonomian gitu kan. Banyak juga para pedagang-pedagang kecil yang di pinggir jalan itu juga sudah menurun omsetnya. Kemudian juga pekerja-pekerja harian gitu ya yang biasanya mendapatkan penghasilan harian juga jadi menurun karena terimbas dari sini. Banyak orang yang tidak keluar rumah, terus daya beli juga semakin menurun karena juga banyak yang di PHK kan, Cak Bowo. Nah, itu udah ratusan bahkan puluhan ribu mungkin ya yang sudah di PHK di kondisi saat ini. Nah, seperti itu gimana Cak Bowo kalau menurut Cak Bowo? Iya, itulah yang menjadi tentang suatu problem yaitu tentang prakerja sudah dikasih uang, ya toh? Ya toh? Ini yang menjadi satu problem ketika ada suatu baik semua ya ada dimakan, semua dimakan, ini penting sekali. Presiden ini kan bisa membuat satu kepres. Kepres tentang? Sebentar, jangan dulu. Kita bicara dulu tentang, jangan tentang, tapi kita melihat dasar hukumnya. Tata perututan undang-undang nih, 12 tahun 2011. Pertama adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, kemudian selalu undang-undang atau Perpu, kemudian di samping itu, peraturan pemerintah, baru
peraturan pemerintah baru, Kepres, Inpres dan sebagainya di samping itu yang ini Perda dan sebagainya itu tata urutan dong. Tata urutan tapi yang jelas bagaimana sih supaya masyarakat ini tenang, supaya ada solusinya. Ya, betul. Bener kan? Betul. Nah, kalau presiden buat satu Kepres dengan dasar Undang-Undang Dasar dong. Kenapa? Tentang pasal 34. Pancasila dulu lah, keliru saya. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Kemudian pasal 34. Fakir miskin dan orang terlantar menjadi tanggung jawab negara. Ya, betul. Kemudian pasal 28 ya. Iya, warga negara harus punya perlindungan bekerja. Nah, kemudian di samping itu, nah dari situlah karena ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengingat memutuskan untuk membuat satu keputusan presiden. Nah, apa keputusan presiden itu? Adalah pemotongan gaji. Pemotongan gaji. Gaji karena negara kita diatur oleh 3, yaitu eksekutif dengan jajarannya. Ya. Legislatif yaitu DPR tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2, ini DPR. Semua Indonesia Republik ini. Nah, yang ketiga adalah yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan seterusnya dan di bawahnya jajarannya. 50% treng atau 60%. 60% nanti kasihan juga 40%. Tapi yang jelas 50 atau 40. Ya. Kalau itu sekarang dalam pemotongan untuk anggaran APBN dipotong dengan yang rutinitas anggaran itu selesai dikasihkan pada warga negara yang dirumahkan. Kan jelas, cukup kan untuk 1 bulan nih. Oke. Nah, kalau THR ya itu nanti bisa disuit itu. Jadi saya sudah ada keputusan dari Kementerian Keuangan. Ini yang memutuskan adalah pembantu presiden. Kementerian Keuangan memutuskan sebagai satu dari Kepres bahwa pemotongan gaji 50% untuk 3 lembaga tinggi negara, tapi sesuai dengan eselon 3 dan di atasnya. Itu baru cakep. Tapi masih belum, Cak Bowo. Oh, ini kita sudah buat surat terbuka mendorong. Saya adalah rakyat Indonesia. Ya. Saya ada rakyat. Pak bertanya kepada presiden, memberikan pada presiden bagaimana supaya nantinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jadi cakep paling rata. Jadi kalau yang gajinya tinggi dikasihkan, ya toh, daripada nanti ya toh kita itu hanya yang menjaga masalah dissenting tadi. Kenapa dissenting? Daripada nanti ada amal ibadah dan sebagainya, gerombol-gerombol lebih baik disatukan dengan seperti apa yang disampaikan nanti dikoordinasi lah. Tapi yang jelas harus nyampe. Jangan sampai nggak nyampe. Nah, teknisnya itu. Oh, kalau nggak nyampe dikarenakan ada Perpu 12 tahun 2020 nih. Jadi tentang masalah hubungan keuangan. Ya. Jadi keuangan itu semua ketika ada keuangan sudah dikasih backup, ya toh? Dengan adanya pasal 27. Jadi kalau pakai itu udah ada kalau pejabat itu KPK pun sekarang nggak ada hubungannya dengan KPK. KPK sudah duduk dulu, lihat aja, jangan sampai bergerak dikarenakan ini adalah urusannya dengan corona, ya toh. Mau nggak? Jangan sekarang jangan main-main, ya. Kalau enggak nanti pejabat yang seringkali, ya toh, seringkali nih, ya ini tidak sesuai dengan uang yang tidak halal. Nanti corona itu masuk. Bergebluk itu masuk. Tapi Cak Bowo, tetap peran KPK tetap diperlukan di kondisi seperti ini. Loh, kenapa pasal 27 ketika digunakan anggaran untuk konflik 19 nggak boleh? Pasal 27 tidak bisa digugat dari perdata. Nah, nggak boleh. Anggaran COVID-19 itu harus tetap diawasi, Cak Bowo, supaya nanti tidak digerogoti. Oh, yang ngawasi saya cukup lah, awasi kalau ada apa-apa. Ya, diawasi nanti, jangan khawatir. Diawasi hukum di mata bawah, ya kan? Loh, saya buat surat terbuka untuk presiden, masa saya nggak punya satu peran. Tapi kalau nggak dikasih peran ya nggak apa-apa. Yang namanya semua itu saya serahkan yang pada presiden untuk memberikan
keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Oke, kita break sebentar ya, Bowo. Kita akan kembali lagi nanti, dan pemirsa kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Hukum di Mata Bowo. Kang Ridu ini romingga ke Prabon. Kawali Pondo sarana pitenah sinawang dening para kawula kaya iku putra yang Brahma kang sejati kang wis bisa mbelani marang negara. Nanging sejati jroning praja malih peteng datang wonten pangaribawaning cahya. Pocapu wis lenggah hampar sang brandal. Pemirsa Tri UKM kembali hadir bersama saya Hendra di Tri UKM, dan seperti biasa Tri UKM kita akan membahas tentang UKM-UKM yang ada di Surabaya dan di sekitarnya. Ini adalah karya-karya dari teman-teman yang ada di sini dari Wistara Batik ya. Ya ini ada topi, nggak cuma tadi topi apa topi apa tadi? Baik pemirsa, kita masih bersama-sama di Hukum di Mata Bowo, dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Cak Bowo. Cak Bowo, tadi menarik sekali ya, Cak Bowo kan sempat menyinggung ya, bahwa gimana kalau ada usulan potong gaji 50% nih bagi presiden, pejabat gitu ya, yang pejabat eselon 1, 2 gitu ya. Seperti itu ya Cak Bowo ya. 3 juga? 3 dong. Minimal 3 ke atas. 3 ke atas ya. 1, 2, 3 berarti ya. 1, 2, 3. Usulannya seperti itu. Nah sebenarnya kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan ya Cak Bowo, sebenarnya apakah memang sudah ada Cak Bowo, misalnya kalau ada bencana seperti itu bisa untuk potong gaji para pejabat? Apakah ya, sudah ada? Tapi ada Presiden SBY dulu pernah membuat satu kepres nih tentang ada hubungannya dengan persoalan lumpur lapindo. Oh, yang dulu? Iya, itu ya, bisa dianulir aja itu, bisa itu. Tadi kepres dulu bahwa bencana ini adalah tanggung jawab negara. Nah, maka Presiden Jokowi juga sama dong. Harusnya harus ada ya? Ternyata memang ada aturan-aturannya. Jadi kepres sudah dibuat untuk bencana. Pada waktu lumpur lapindo itu sebagai komitmen saya sebagai patokannya. Padahal itu kan lumpur lapindo kan bencana lokal aja. Itu pun bisa, apalagi ya? Ini nasional bisa. Semua itu tergantung keputusan presiden berandingan diri, dikarenakan menimbang saya sampaikan apa sih aturannya. Juga kalau saya mengingatkan ada tentang Pancasila dulu lah, itu adalah yang paling tertinggi. Nah, pasal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nyambung ke 5 dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baru ke Undang-Undang Dasar. Setelah ke Undang-Undang Dasar, mesti nyampe pasalnya juga. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 34, pasal 28, pasal 5 dong. Karena presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan kan gitu. Sudah menyangkut Undang-Undang Dasar. Nah, menyangkut aturan juga. Di samping Undang Dasar juga tentang kewenangan presiden. Di samping itu ada instrumen ke bawah. Nah, keputusan menteri juga bisa. Keputusan menteri salah satu ada keuangan sebagai pembantu dong. Nah, itu menganulir tentang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Nah, itu tentang masalah keuangan. Dari situ akhirnya apa? Akhirnya mengingat memutuskan presiden membuat suatu keputusan presiden dengan memotong gaji 50% dari eselon 1, 3 ke atas. Selesai. Tapi kenapa harus kepres? Kenapa bukan perpu? Atau undang yang lebih kuat lah istilahnya seperti itu? Oh, saya tahu. Kalau perpu itu lama dong. Perpu itu sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar harus disahkan di DPR. Nah, DPR itu jarang masuk sekarang karena kan dissenting, ya toh? Dissenting nggak bisa.
cukup Kepres selesai. Kenapa? Karena presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Cukup, sudah Kepres langsung. Nah itu ditunjuk dengan keputusan menteri, ya toh, keuangan. Set, sudah. Tinggal gaji bulan Mei potong semua. Teng gitu kok repot. Tapi Cak Bowo, mungkin perlu juga pertimbangan dari DPR, Cak Bowo, kalau masalah pemotongan gaji. DPR nggak usah diberi kacamata keliru. DPR itu nantinya gelap lagi. Kok bisa? Iya, dikarenakan DPR itu membuat suatu undang-undang sesuai dengan pasal 20, ya toh. Dia akan buat undang-undang sendiri, biarlah. Nanti yang uji adalah masyarakat, ya kan? Nanti kalau persetujuan DPR, hukum akan gelap, tidak terang benderang. Kenapa bisa gitu, Cak Bowo? DPR ruwet, nah toh. Nanti ruwet ini banyak persoalan. Ketika sesuatu yang merupakan bagian satu tanggung jawab presiden buat keputusan, sudah nggak bisa gugat. Silakan. Ya. Kalau Kepres mau diuji di Mahkamah Agung silakan. Tapi kan lebih dulu. Pokoknya Kepres dibuat dulu, sudah potong dulu, aman, tentram, sentosa. Jadi harusnya Kepres aja gitu ya. Jadi supaya memotong birokrasi seperti itu. Jadi langsung gitu ya. Oke, tapi Cak Bowo, yang kemarin kan sudah ada keputusan ya dari Menteri bahwa untuk tahun ini THR tidak diberikan kepada presiden. Oh, itu hanya menteri. Itu menteri adalah selaku juru bicara. Semua anggota DPR. Iya, itu kan THR. Saya nggak bicara THR, itu kan satu kali. Tapi kalau ada suatu corona COVID-19 ini, nah kalau bertahun-tahun bagaimana nasibnya rakyat? Ya kan, kita jangka panjang. Tapi kalau sudah selesai, diambil kembali Kepres itu, kan? Dicabut kembali Kepres. Tidak ada masalah, ya kan? Oke, Cak Bowo, masa berlakunya itu sampai kapan kira-kira kalau Kepres itu? Oh, sejak dicabutnya, tidak diberlakukan kembali. Yang tidak melakukan presiden dikarenakan ini sudah kondusif, tidak ada corona alias bergebuk sudah minjat jauh, ya toh? Nah itu baru nanti dianir lagi. Nah, Kepres itu dicabut, selesai dong. Prosesnya lama nggak sih? Nggak lama. Justru Perpu itu lama. Cabutnya harus lihat ini, pintu ini. Aduh, pintu belakang, pintu depan sudah. Lebih baik Kepres saja. Ya enggak? Jadi kalau usulannya Cak Bowo begitu ya, supaya bisa membantu. Surat saya terbuka, Kristen begitu. Ya? Terlepas saya itu sebagai rakyat biasa, akan berhubungan dengan presiden. Presiden ini ibarat sebagai raja, toh. Saya rakyat, raja, saya ini ingin menyampaikan pada raja, tidak bisa. Kalau dulu langsung bisa, itu namanya dulu bisa ke raja bisa. Menghadap ya? Iya, menghadap ngesot-ngesot. Itu landak dulu. Tapi sekarang enggak. Pakai email, pakai langsung terbuka, selesai. Ya toh? Nah, tapi kalau surat terbuka itu bagus daripada surat pribadi. Kalau pribadi itu ada nuansa politis. Saya nggak ada nuansa politis. Saya ini tidak sebagai pegawai negeri. Tidak ini, tidak ini. Ya saya itu adalah ABS, ya toh? Tahu ABS? Apa itu ABS? Bukan ABN, bukan ABD. Apa itu? Anggaran belanja sendiri. Oh, anggaran belanja sendiri. Rame-rame nanti. Jangan orang, ya toh? Iya. Cak Bowo, kalau kita bicara soal hukum gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sisi hukum sendiri, aturan dari pemberian gaji tersebut, gitu kan? Bukan pemberian gaji ya, pemotongan gaji ya. Pemotongan gaji tersebut itu sebenarnya selain Kepres itu bisa apa lagi, Cak Bowo? Oh, Kepres. Ya sebetulnya dalam keadaan genting sebetulnya menggunakan Perpu ya bisa. Perpu ya bisa. Nanti undang-undang. Tadi bicara undang-undang tentang ada kangnya tadi 17/2003 tentang keuangan negara tadi. Dari situ bisa. Nah, dari dia nanti ada suatu tambahan. Perpu itu bisa, tapi terlalu lama. Tapi kalau bicara soal kekuatan hukumnya sebenarnya tingkat kekuatan hukumnya lebih ya, tinggi Perpu dong, Perpu. Tapi Perpu itu lama. Kondisi seperti ini ya harus cepat. Kalau kita bicara tentang evolusi, gradual, tapi revolusi, des gitu. Ya kalau saya jadi presiden, saya gitukan.
Mending kepres aja ya. Kepres aja. Tadi cepet kepres tuh. Toh kalau mau silakan, mau enggak silakan. Tetap jangan terus potong. Kenapa? Sudah. Sekarang itu gaji kan ada tentang saya tadi tentang Undang-Undang Keuangan Negara tadi Undang-Undang 17 tahun 2003 toh. Itu dipakai aja sudah. Dasarnya itu berarti? Iya dasarnya, tapi dasarnya tadi saya sampaikan berarti dasarnya enggak sembarangan. Pertama Pancasila, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruhnya. Undang-Undang Dasar pasal 34, pasal 28, pasal 5 Undang-Undang Dasar dong. Kemudian di balik itu ada peraturan pemerintah dan kemudian mengingat Kepres yang dibuat oleh SBY itu yang kuat loh. Berarti ada. Kalau kita bicara sudah pernah ya terjadi. Sudah pernah. Kalau kita bicara ini adalah kalau putusan hakim ya jurisprudensi. Ini keputusan hukum yang sudah ada, tinggal nggak rame-rame ya. Ditumpuk dengan mengingatnya ada Kepresnya dari SBY tentang Luput Lapindo. Oh selesai. Besarannya gimana Cak Bowo? Apakah juga perlu istilahnya kayak diskusi terlebih dahulu? Oh nggak diskusi saya. Nggak diskusi saya. Karena ada Kepres dari SBY. Kalau diskusi. Kenapa? Mengingat. Menimbang. Besarannya pemutusan. Besaran potongannya maksud saya. Besaran potongannya. Bukan potongannya. Katakan tadi Mbak Farikam, apakah ada ya tentang bencana alam? Pos Madun ini pernah ngejaringin kayak pernah. Lumpur Lapindo itu merupakan bencana nasional sehingga itu menjadi Kepres. Nah, kalau bencana nasional kalau dulu memang menjadi tanggung jawab negara. Tapi kalau sekarang pemotongan karena negara sudah uangnya sudah kesana kesini tidak kuat dan sebagainya dan otonomi daerah, ya kan? Kalau otonomi daerah, iya kalau satu mau, kalau enggak ini nah harus Kepres. Kalau Kepres itu mengikat semua, itu karena ini enggak otonomi daerah. Kalau gubernur hanya koordinasi, tapi kalau bupati, semua presiden mengatakan demikian. Ini Kepres presiden itu berlaku untuk negara republik. Ya. Dulu dong. Oh, ya silakan aja bos. Ini namanya Rolas. Oh, Rolas. Kopi Rolas. Cak, tadi kembali lagi yang masalah besaran potongan, ya kan? Yang tadi kan Cak Bowo kan usul di 50%, seperti itu. Nah sebenarnya kalau dari prosedural sendiri sebenarnya, apakah itu butuh rekomendasi dari Kementerian Keuangan atau seperti apa? Atau cukup ditentukan begitu saja atau gimana Cak? Ya harusnya ini sesuai dengan yang motong Kementerian Keuangan. Karena menyangkut budget. Kos itu nanti antara presiden dan Kementerian Keuangan. Tapi keputusan presiden itu yang melaksanakan Menteri Keuangan. Beres kan? Pelaksanaan dong. Bosnya presiden. Kalau dilihat dari kendala hukumnya nanti kira-kira ada masalah nggak Cak Bowo? Misalnya kalau seandainya gitu ya dari pihak presiden sudah melakukan Kepres seperti itu, apakah nantinya juga akan ada semacam kendala-kendala seperti itu? Nggak ada kalau kendala, kalau hukum di mata Bowo nggak ada. Tapi hukum teknisnya pemerintah dan negara. Kendala itu teknisnya maksudnya. Saya bicara kalau hukum di mata Bowo nggak ada. Pendapat saya kan, Bowo kan nama saya. Hukum sudah saya diberikan buku oleh ya toh dijenaki Kementerian Hukum dan HAM itu loh, nggak apa-apa. Ini pendapat hukum memang ada. Tapi ya toh kalau aturan ketika ada kendala hukum, Kepres, itu ada dua. MK sama Mahkamah Agung. Ini matahari kembar, ya toh? Nah, ini sorot lampu kembar nih. Ya, dua. Nah, kalau dibawa undang-undang ke uji materi ke Mahkamah Agung. Tapi gak serta-merta kan? Kan mesti proses, ya kan? Tapi saya katakan tadi yudikatif adalah Mahkamah Agung tuh. Nanti dibatalkan Mahkamah silakan, nggak apa-apa. Ya toh? Yang penting adalah presiden adalah demi kepentingan masyarakat atau masyarakat banyak atau rakyat yang banyak, nggak apa-apa. Kalau didukung rakyat berarti apa? Berarti cakep. Dan selain rakyat adalah didukung oleh hukum di mata Bowo, ya nggak? Ya, betul. Oke, pemirsa, kita break dulu ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Hukum di Mata Bowo, jangan kemana-mana.
moyo-moyo katon angen danu ingkang ing bangwitan hanyarengi soroting surya harsa madangi jagat raya ing madyantara tinonjang Jalapraba kang sumurut sumunar hamadangi sasana minangka Purwaka. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bawo dan kita akan masih lanjutkan perbincangan kita dengan Cak Bowo. Cak Bowo, ya. Bicara soal usulan Cak Bowo tadi ya. Oh ya. Yang Kepres tadi, ya. Pemotongan gaji dari level eksekutif, level legislatif, ya, yudikatif juga. Oh, iya dong, itu punya fungsional besar sekali. 30 juta, 40 juta, 60 juta. Itu kan dipotong 50% untuk masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ya toh, corona. Cukup, lebih dari cukup. Tapi apakah wewenang dari presiden itu bisa, Cak Bowo? Misalnya ya itu kan cross lembaga kan istilahnya seperti itu kan. Emang presiden punya kewenangan di eksekutif kan, Cak Bowo. Tadi kan usul Cak Bowo juga ya sekalian aja yudikatif juga, legislatif juga. Apakah itu enggak istilahnya cross konflik kepentingan lah atau seperti apa, Cak Bowo? Ya, kita terangkan dulu. Ya. Apa sebetulnya legislatif, eksekutif dan yudikatif? Ya. Nah, semua buat undang-undang ini. Eksekutif, presiden buat undang-undang. Legislatif buat satu undang-undang, pasal 20, presiden pasal 5. Mahkamah Agung putusan yang punya kekuatan hukum sama buat undang-undang. Semua itu pinter Indonesia itu, 3 pembagian kekuasaan itu buat undang-undang semua. Nah, tapi yang jelas kalau Kepres itu hak prerogatif presiden untuk membuat Kepres. Itu adalah kita bicara apa sih presiden? Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya. Ya toh? Yang lantik Mahkamah Agung siapa? Presiden. Yang lantik Ketua DPR siapa? Presiden. Yang lantik eksekutif, Menteri, Polri, Jaksa Agung, KPK siapa? Presiden. Semua presiden, ya toh? Sebagai kepala negara dan kepala pemerintah itu hak prerogatif nggak bisa, itu punya kewenangan, ya toh? Jadi cukup ya kewenangannya ya? Ya cukup dong. Hukum di Mata Bawo juga punya pendapat, punya kewenangan. Hukum di Mata Bawo, Mata Bawo bisa, ya nggak apa-apa. Itu kewenangan. Saya ngajukan ini kewenangan saya. Nah itu hak prerogatif sama dong. Presiden prerogatif, hukum di Mata Bawo punya prerogatif. Nah, kenapa? Sudah disahkan oleh hak ciptanya. Ya. Sejauh mana Cak Bowo? Misalnya kalau usulan ini ternyata memang didengar dan dilaksanakan ya Cak Bowo ya. Nah, bisa membantu di pandemi COVID ini, Cak Bowo. Membantu rakyat lah istilahnya kan seperti itu ya. Insya Allah. Yang penting legowo, semua legowonya ya membantu kan legowo. Jadi adalah mengingat ini sebentar lagi bulan tahu ya? Bulan Ramadan, bulan suci. Nah, semua itu ketika Kepres ya dikeluarkan sebelum bulan Ramadan, cakep. Nah, itu ya kan? Ya kan? Ya, betul. Apalagi tambah kacamata ini. Cakep, ya enggak? Ya, betul. Cak Bowo yang cakep pakai kacamata soalnya. Oh iya, cakep. Copot aja cakep. Jangan sampai cakep nanti banyak yang nanti banyak yang pesona ya. Posting. Wah, salah nanti. Kalau bisa nih, bawa foto Pak, minta foto itu. Nah, kita kan dissenting sudah. Kita harus. Iya, betul. Nah, ini harapannya apa Cak Bowo dengan adanya usulan Cak Bowo tadi? Apakah Cak Bowo berharap gitu ya? Kedepannya ini jadi usulan yang untuk bisa segera dilaksanakan oleh pemerintah atau seperti apa? Ya, insya Allah. Ini
akan dilaksanakan. Harapan saya jelas dilaksanakan. Namanya harapan. Tapi itu semua itu prerogatif pada presiden. Ketika presiden ini, oh ternyata surat terbukanya Pak Bowo ini bagus. Ternyata bisa untuk secara logika hukum, logika politik, dan logika tentang kekuasaan presiden cukup alasan. Nah, dengan dasar itu mungkin presiden, oh iya benar ya. Saya nggak manut dengan tahu ya. Saya nggak manut dengan yang lain-lainnya. Kenapa? Paling dipotong, jangan Pak, jangan begini Pak Presiden, jangan begini. Kenapa? Merasa tidak diuntungkan, dirugikan. Oh benar. Kalau ada dirugikan nggak mungkin akan apa usulan tentang surat terbuka pada presiden ini akan berhasil. Nggak mungkin. Kenapa? Kalau dulu badan tentang hubungannya Dewan Pertimbangan Agung DPA kalau zamannya Pak Harto. Sekarang ini adalah tim ahlinya, tim jurubicaranya, tim. Nggak mungkin. Kenapa? Masa dipotongi semua ya? Gimana nasib saya? Nasib. Gitu. Nah itu jelas gak akan didengar tentang usulan saya. Tapi kalau presiden sendiri, dia memang membela yang dilantik oleh rakyat, berarti mesti yakin. DPR yakin saya, karena diangkat oleh rakyat semua, ya toh? Mahkamah Agung yang nyumpah presiden, ya toh? Nah, terus yang memilih tentang menyangkut bagaimana menguji kelayakan DPR, ya kan? Semua berputar. Nah, kemudian pejabat-pejabat negara sekelas bupati dan di bawahnya, ya toh? Kalau bupati sih semua itu rakyat. Saya kira kalau eksekutif legislatif oke. Tapi yang jelas ini yudikatif. Ketika dia, awas ya, kalau saya dipotong, nanti pada uji materi, penang saya dong Mahkamah Agung. Nah ini yang saya khawatirkan. Tapi kalau untuk kedua, legislatif, eksekutif, yudikatif saya yang uji. Karena di bawah undang-undang Kepres itu. Yang memutuskan nanti akan diuji oleh orang yang berkeberatan tentang adanya Kepres. Nggak masalah. Yang penting adalah Kepres dikeluarkan dulu, urusan diuji dan menguji adalah nanti. Itu adalah presiden sebagai satu bapaknya rakyat. Jadi ibaratnya sekarang ini bagaimana bentuk empatinya mereka gitu ya? Oh, ya jelas. Tapi kalau bisa sebelum bulan suci Ramadan dikeluarkan, yakin semua. Karena mohon maaf nih, karena besar ya. Kita ini yang paling besar adalah agama Islam. Yang banyak kan? Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya, Bowo? Pada masyarakat saya sampaikan ya, jangan kecil hati, jangan mudah putus asa, ya. Saya perjuangkan sehingga masyarakat nanti ketika Kepres nanti dikabulkan, nanti kompensasi semua itu dari pemerintah maupun negara. Jadi ketika terdampak oleh khususnya masalah hubungannya dengan corona akan diselesaikan dengan cara pemerintah untuk memberikan kompensasi sehingga orang dirumahkan supaya kumpul-kumpul di karantina. Sebetulnya pemerintah bijak, tinggal keputusannya yang kurang bijak. Tapi kalau keputusan bijak, karantina ini ya, karantina itu nggak tahu sebetulnya satu, justru pendekatan pada keluarga. Kalau dulu sering keluar-keluar, sekarang ada karantina dekat dengan mereka dan dikasih ya itu tadi imbalan berupa tentang mungkin sembako, uang, itu urusan pemerintah. Tapi saya doakan Allahumma berhasil, amin ya rabbal alamin. Nah itulah pesan saya pada masyarakat, sehingga masyarakat akan tercapai menjadi tujuan yang sekarang menjadi beban. Sekarang apa menjadi persoalan? Kenapa? Karena semua ya dirumahkan, ada PHK dan sebagainya. Tapi itu dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita cukup di sini. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, dan salam ya santi dan sebagainya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada Hukum di Mata Bowo setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9. Melihat adalah Hukum di Mata Bowo memberikan suatu pencerahan pada masyarakat tentang bagaimana baik sisi hukum itu sehingga ngerti dengan jelas dan pasti. Salam. Sampai ketemu lagi hari Jumat yang akan datang. Wassalam.
Mudah-mudahan juga kondisi pandemi virus corona ini juga segera berakhir ya, segera berlalu dan kondisi bisa normal kembali seperti sedia kala ya, Cak Bowo. Oke, terima kasih untuk edukasi hukumnya di kesempatan kali ini, Cak Bowo. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini juga memberikan banyak manfaat bagi pemirsa yang ada di rumah pastinya begitu. Demikian Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Faria Mei, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.